وأنت تعلم بأسمائهم وأصول كفرهم أن الله يتبشر بالرحمة وسنه وجنة ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di daerah Cianjur. Kita doakan yang wafat di antara mereka Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, yang terkena musibahnya juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganti dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa lakum salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidina amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini, di waktu yang mulia bainal isyawain, setelah melaksanakan kewajiban kita dengan salat maghrib, menunggu datangnya waktu salat isya dengan duduk bersikuh di bait min buyutillah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan besar harapan kita agar duduknya kita di masjid ini, di tempat ini, hingga kita bangunnya nanti diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri umur kita dalam kehidupan dunia di akhir dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan orang-orang tua kita, para guru kita, para pendahulu kita yang dahulu memakmurkan hidupnya di masjid takwa dalam ibadah, dalam memakmurkan hidupnya dalam masjid takwa yang telah meninggal dunia. Allah jadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Tambahkan Allah segala kebaikan yang diterima oleh Allah, segala amal ibadahnya. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, kerabat kita, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita doakan bersama keluarga, sahabat, saudara kita yang berada di daerah Cianjur yang saat ini atau beberapa hari belakangan ini, tepatnya di hari Senin kemarin siang, terkena musibah ya gempa bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran untuk mereka. Yang wafat di antara mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kajian kita semestinya pada pekan yang lalu, pada pekan yang ketiga, dalam episode ketiga. Namun alhamdulillah wa syukurillah, tahadduts bi nikmah, malam Rabu pekan yang lalu saya berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah umrah dan juga ibadah di kota Mekah dan sebelumnya di kota Madinah. Kembali pada hari Jumat sore atau malam Sabtu kemarin. Alhamdulillah, dan ditunda atau ditukar jadwalnya dengan sekarang. Jadi biasanya kita bertemu di malam Kamis 3, sekarang sudah masuk malam Kamis yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita dan tertulis di antara kita semuanya insyaallah menjadi para tetamu-tetamunya Allah dan Rasulnya. Amin. Sehingga tidak keluar kita dari kehidupan dunia melainkan lisan kita pernah mengucapkan kalimat talbiyah, mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Dan diri kita ini pernah menginjakkan kaki kita di dua kota suci yang mulia, kota Mekah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwarah, yang disebutkan di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, masjid hada wa masjidil haram Mekah wa masjidil aqsa Palestina. Kata Rasul, jangan kau sulit-sulit bersusah payah dalam melakukan sebuah perjalanan kecuali menuju ke dalam 3 masjid. Masjidku ini, kata Rasulullah, berada di kota Madinah, Masjid Hada, Masjid Rasulullah, lalu Masjidil Haram di kota Mekah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi itu barulah kita bersusah payah, kita korbankan harta kita, kita keluarkan daripada semuanya yang kita inginkan di
itu semuanya untuk mendatangi daripada 3 masjid tersebut. Kalau bisa kita sulit-sulit diri kita bersusah payah dalam melakukan itu ya. Kalau yang lain kita nggak akan ditanya, kita nggak menuju ke keliling Eropa, kita nggak menuju ke Amerika, kita nggak menuju ke belahan bumi Asia dan sebagainya, nggak ditanya ya. Tapi jika itu kalau bisa kita bersulit-sulit, bersungguh-sungguh, berkorban diri, harta dan sebagainya, diperbolehkan untuk menuju 3 masjid tersebut. Mudah-mudahan semuanya jamaah yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali merasakan ibadah di kedua kota suci tersebut. Yang belum juga lebih memiliki kerinduan keinginan untuk beribadah di tempat tersebut boleh tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab kita dalam kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratul Nafi'ah Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, melanjutkan kita di halaman yang ke-12 ya. Di kitab Jamaah pegang itu di halaman yang ke-13 ayat 12. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakati 'ulumihi fid dar radhiyallahu anna wa anhum. Qala wa khalaqal mauta wal hayah wa ta'ata wal ma'siyata wa sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fihi. Ya. Sampai situ ya. Ada ditandai ya. Allah Subhanahu wa taala ialah Allah yang menciptakan kematian. Jadi Allah menciptakan kematian. Khalaqal mauta. Ya. Allah menciptakan kematian. Kematian itu adalah makhluk. Apa itu al-maut? Huwa mufaraqatur ruhi wal jasad. Berpisahnya ruh daripada jasad. Jadi kalau kita sekarang ini masih ada dalam kehidupan dunia, di dalam kehidupan di dunia ini masih jadi at-taqwa saat yang kita berada, berarti masih berkumpul antara ruh dan jasad kita. Rohani kita dengan jasmani kita masih berkumpul. Tapi kalau sudah maut, yang Allah jadikan, Allah ciptakan, itu kematian itu memisahkan antara ruh dan jasad kita. Udah nggak lagi disebut manusia. Yang namanya insan, manusia itu berkumpulnya ruh dan jasad. Kita bisa melangkahkan kaki kita, kita bisa menggerakkan tangan kita, kita bisa berbicara, kita bisa bernapas. Bukan ada ruh dan jasad berkumpul. Tapi begitu ruh terpisah daripada jasad kita, udah bukan lagi kita disebut manusia, disebut maitah, udah bangkai. Ya? Udah bukan lagi nama kita yang disebut, tapi ada gelar lagi almarhum. Ya, ini udah tambah lagi tuh gelar kita almarhum, yang udah pasti dapat. Ya, nggak pakai kejar-kejaran, nggak pakai cari pendidikan yang tinggi tuh. Kalau dapat gelar itu almarhum, dengan berpisahnya ruh daripada jasad manusia, maka sudahlah dia menjadi seorang yang telah dipanggil oleh Allah. Kaku nih, udah lagi kaki tidak lagi bisa melangkah, lisan tidak lagi kembali bisa berucap, telinga sudah tidak lagi bisa mendengar, tangan sudah tidak lagi bisa bergerak, apalagi mulut tidak lagi bisa mengunyah, meminum, makan dan lain sebagainya, udah tidak bisa. Kematian, dan kematian itu adalah makhluk Allah jadikan, ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal mauta wal hayata, itu pun Allah menjadikan kehidupan, yaitu lawannya daripada kematian, wujudul ruh fil jasad, adanya ruh di dalam jasad kita. Kalau bahasa teknologi sekarang itu adalah bagian dalamnya, softwarenya. Jadi kalau punya handphone itu ada bagian luar, casing, ada bagian dalamnya, mesinnya. Nah, tubuh kita ini jangan hanya kita memperbaiki daripada jasmania kita aja. Jangan kita hanya memperbaiki bentuk alis, bentuk dagu, bentuk kumis. Kalau laki-laki bentuk jenggot,
Kehidupan ini Allah jadikan untuk kita. Maka pergunakan kesempatan tersebut di dalam kehidupan dunia, kehidupan yang hanya sementara, yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, yang hanya selewat dalam kehidupan dunia. Disebutkan oleh para ulama, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini hanya sesaat, jadikan sesaat tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pengen. Selama masih ada kehidupan yang Allah jadikan buat kita, wujudul ruh fil jasad, adanya ruh dalam tubuh kita, di dalam diri kita, sehingga kita mampu lagi ketika bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Baca ayat-ayatnya, baca. Terus bisa kita langsung berwudu, bisa kita langsung melangkahkan kaki kita ke masjid at-taqwa. Itu kan lantaran ada ruh di dalam tubuh kita, ada kehidupan kembali. Makanya kalau kita mau tidur jangan kita lupakan doanya, ya. Dan kita kalau bangun tidur jangan juga kita lupakan di dalam doanya juga. Tuh. Bismillahumma apa itu? Ahya bismika. Dari dulu itu mulu doanya. Dari dulu yang dihafal itu mulu. Yang lain dong. Apa? Baca surat Tabarak sebelum tidur. Ustaz saya kagak hafal surat Tabarak. Baca. Ustaz panjangan 10 ayat deh. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca tuh 10 ayat deh sebelum tidur. Itu akan ada di kubur, mencegah seseorang daripada ada kubur. Baca lagi, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi. Allahumma in ansata nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Baca ayat kursi, baca karakter qul huwallahu ahad, baca wal mu'awwidzatain. Ini maka agak sekarang lagi rame-ramenya di hari dunia. Apa yang belum tidur? Betul TV. Habis itu TV yang nonton ya, bukan nonton TV. Yang ditonton akhirnya nonton yang nonton. Lupa baca kursinya. Tapi jamaah aku nggak begitu, ya. Jamaah sini nggak begitu. Ada jamaah sini begitu. Aku orang lagi nggak tidur sekarang. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, dengan namamu ya Allah aku letakkan nih perutku, maidahku jantungku. Wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi, dengan namamu ya Allah aku angkat ruhku nih. Minta kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Allahumma in amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, jika engkau cegah ruhku kembali pada diriku. Banyak kata orang bangun tidur gak bangun-bangun, dibangunin sama orang tua sama keluarganya. Abang bangunin tuh, kok belum bangun? Ntar kali bapak sakit, bapak lagi capek lelah. Ntar kalau udah adzan subuh baru bangunin deh. Dibangunin belum juga bangun. Ntar kali kalau udah mau komat bangun. Udah komat kok belum bangun juga. Sampai orang keluar dari masjid pulang ke rumah belum bangun juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa tuh kita. Allahumma in amsakta nafsi, ya Allah jika engkau cegah ruhku kembali pada diriku. Kan ruh tadi menggerakkan kita untuk bangun ruh. Ini kaku dia udah. Ya Allah gak bisa lagi bangunin. Pak, Bu, Pak, gak bangun, ruhnya udah gak kembali lagi. In amsakta nafsi farhamha. Ya Allah sayangilah ya Allah. Kalau emang kau cegah ruhku untuk kembali kepada jasadku, kembalikanlah atau sayangilah ruhku ya Allah. Wa in arsaltaha, jika engkau kembali memutus ruhku kembali lagi pada diriku ya Allah, fahfadha, maka jagalah sebagaimana kau menjaga orang-orang saleh dari hamba-Mu ya Allah. Doa tuh. Ya, jadi tidur gak sembarang tidur. Nah, tidur dia baca ayat kursi, tidur dia baca akhir
akhir daripada surat Al-Baqarah, baca lagi Al-Mu'awwidzatain, baca lagi surat Al-Ikhlas, baca doa tadi, tidur. Bangunnya jadi gampang. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang punya siwak pakai siwak, deketin tuh. Hilangkan daripada kerangkeng atau belenggu syaitan dengan berwudu, dengan segera melaksanakan sholat 2 rakaat, dengan segera menuju ke masjidnya Allah. Ya. Jadi Allah yang menciptakan kehidupan. Berapa banyak orang yang tadi hidup, yang disangka dia masih bisa hidup, tahu-tahu dia kembali lagi dalam keadaan tidak bernyawa atau tidak kembali ruhnya kepada tubuhnya. Jadi Allah yang menciptakan khalaqal mauta wal hayat wa ta'ata wal ma'siyata, dan Allah yang menciptakan ketaatan. Taat itu hadirin wa hiya muwafaqatu amri syar'i, orang yang sesuai amal perbuatannya dengan perintah Allah, itu namanya taat. Kalau kita minta terus kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah pertolongan untuk dapat menyebut nama Allah, mengingat Allah, dan sebaik-baiknya ibadah kepada-Mu ya Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Ilahiyana, ilahi ya Rabbana, subhanallah. Kalau kita zikir pada salat kan begitu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahi ya Rabbi anta maulana, subhanallah. Baca tasbih subhanallah. Inna. Taat Allah jadikan kepada setiap hamba-hambanya, dan Allah pilihkan kepada hamba-hambanya ahli taat. Ya. Ini masjid sudah bagus dan indah, sudah diresmikan, didatangi para ulama, para habaib, para kiai, para pejabat, para umara, mengetahui akan keberadaan masjid Jami' At-Taqwa. Tinggal kita deh bagaimana nih untuk memakmurkan masjid At-Taqwa dengan ketaatan. Taat apa? Segala perkara yang sesuai dengan perintah Allah. Perintah Allah di masjid ngapain? Ibadah. Perintah Allah dalam masjid ngapain? Mengaji ilmu, mengkaji Al-Quran. Di dalam masjid ngapain perintah Allah? Bermusyawarah dalam kebaikan. Di dalam masjid ngapain? Wadah untuk saling bersilaturahmi, wadah untuk saling berjumpa saudara di antara saudara yang lainnya. Nah, ini jadikan ketaatan di dalam masjid ini. Ya, begitu. Ini bagaimana caranya untuk memakmurkannya? Allah gerakkan dalam hati setiap manusia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, makanya kan disebutkan di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatul jannah bil makari wa huffatul nari bi syahwat. Surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya dikelilingi oleh segala sesuatu yang enggak disenangi oleh hawa nafsu. Ngaji, maghrib sampai isya, kayaknya waktunya lama banget. Padahal kalau lagi di luar sebentar banget. Kira-kira benar? Ya, habis sholat, belum lama ngobrol, baru minum kopi sejelas, baru dia sebatang rokok, udah ada isya lagi. Tapi kalau ngaji, wah udah goyang sama goyang, kayaknya waktu lama banget. Masya Allah. Karena memang ketaatan surga yang Allah berikan kepada orang-orang hamba Allah yang taat itu diliputi dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Wa huffatin nari bi syahwat. Neraka dengan ancamannya, dengan siksa yang ada di dalamnya itu dikelilingi oleh nafsu yang senang, disenangi oleh nafsu. Ya, meninggalkan kewajiban, menjauhkan daripada perbuatan kebaikan, tidak taat, melaksanakan larangan, itu nafsu senang tuh. Udah ngapain tak aja deh, masih kalau udah tua, masih muda mah jangan. Ntar dulu, seakan-akan di atas masjid Jami' At-Taqwa dikhususkan untuk usia 50 tahun ke atas. Kenapa? Udah buat tua, yang tua aja, kalau udah tua kita masih muda. Tetangga itu sedih, nggak ke masjid, dipikir tadi masih tua aja deh kalau dia mau makmurin masjid. Tahu-tahu umurnya nggak sampai tua, belum sampai umur lanjut, yang dia pengen masih ke masjid, dia buka masjid mati.
Akhirnya dia selama hidup nggak pernah ke masjid, jenazah jadi kotak dibawa ke masjid. Ya Allah, nyesal. Ya, begitu. Karena itu ketaatan yang ganjarannya surga dari Allah Subhanahu wa taala itu dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Apalagi ngaji di bulan-bulan ini, Masya Allah, berat banget tuh. Mau jalan tadi nonton tinggi, udah main lagi. Bentar lagi masih ada, tapi kan beda negara. Emang pengaruhnya apa sih sama kita? Yang main negara mana lawan mana, kita yang paling heboh deh. Ya Allah, mau naudzubillah apa negara kewajiban kadang-kadang kumpul-kumpul, rame-rame nonton bareng, sampai ninggalin yang namanya kewajiban kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat apa di dunia? Ya Allah, apalagi memang bainal maghrib wal isya, antara waktu yang mulia. Ada itu Pak, hadirin, ada seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai guru, kenapa saya ini puasa kalau hari Senin hari Kamis, tapi malamnya saya jadi kagak bisa untuk memakmurkan waktu bainal maghrib wal isya. Apa yang harus saya lakukan? Kata gurunya, kalau kau siangnya berpuasa lalu kau bisa menghidupkan waktu maghrib dan isya kayak kita sekarang ini, kau jalankan dua-duanya, bagus. Jadi siangnya puasa, maghrib buka puasa, langsung ke masjid sholat, maghrib isya nggak keluar, hidupkan waktunya dalam ibadah, baca Quran, baca hadis, hadir pengajian dan lain sebagainya. Kata muridnya, nggak bisa guru, saya kalau puasa maghrib itu sibuk dengan waktu berbuka. Saya beli cendol, saya beli es, saya beli gorengannya ini macam-macam, ada risol, bakwan, tahu, kormanya ini macam-macam, makan. Saya bakal ninggalin tuh sholat maghrib berjamaah. Saya nggak bakal dapat mengisi waktu. Kata gurunya, kalau kayak gitu tinggalkan puasa sunnahmu, hidupkan antara waktu bainal maghrib dan isya. Utamanya itu, keutamaan luar biasa. Apalagi malam Jumat. Ya, kalau kita bisa kemisnya, puasa Senin Kamis cakep, tapi habis berbuka, habis makan, minum, langsung kita menuju masjid, makmurkan waktu tersebut dalam ibadah, baca zikir, baca surat Al-Quran, biasa jamaah, biasa orang tua kita surat Yasin, surat Al-Tabarak, surat Al-Kahfi, malam Jumat, baca ratib dan lain sebagainya, sampai waktu isya, ada isya sholat berjamaah pulang. Ya Allah, mau apa lagi di dunia? Mau nyari apa lagi di dunia? Indah banget dah. Tinggal nunggu waktu dipanggil Allah dalam keadaan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh, ya. Begitu, dan nikmat banget hidup, nyari apa lagi di dunia. Masya Allah, hidup maghrib wal isya di masjid, pulang sholat isya, ketemu keluarga, makan malam, sedikit berbincang-bincang dengan keluarga, mungkin mau hiburan sebentar, habis itu istirahat, besok jam 2 jam 3 sudah bangun subuhnya, menuju tiap hari begitu. Ya Allah, nikmat dunia. Wallah, itu orang-orang yang mengejar-ngejar dunia kalah kenikmatannya dengan orang-orang yang menghidupkan waktu di dalam masjid. Allah, taat, ketaatan Allah jadikan, yaitu muwafaqatu amri syari. Begitupun Allah jadikan al-maksiyata, kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala jadikan apa itu? Wa hiya mukhalafatu amri syari, yaitu berbeda dengan perintah syariat, melakukan sebuah pelanggaran, mukhalafah. Itu namanya maksiat. Allah jadikan kita memiliki akal pikiran, memiliki akal yang menjadikan kita ini berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Jadi Allah berikan kita akal pikiran yang menjadikan kita ini berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia. Ini kita ini manusia
menjadi makhluk pembeda daripada makhluk lainnya dengan akal. Jika kita bisa berpikir, kira-kira perbuatan saya Allah senang apa enggak ya? Ya sesuai dengan perintah syariat. Saya ini ada minuman, yang atau minum susu, yang atau minum khamar. Oh ini susu masih diperbolehkan oleh syariat minum. Oh ini khamar jauhi. Kan begitu akal berpikir. Ini makanan nih, makanan yang baik disuruh Allah makan. Makanan yang baik apa? Akal berpikir. Oh ini diperbolehkan loh oleh agama. Oleh agama saya ini saya makan. Ini nggak boleh digali jauh. Tapi ada orang yang nggak mengerti, atau ada orang yang mengerti tapi tidak mau mengerti. Udah paham ini yang diperbolehkan, ini yang tidak diperbolehkan, tapi masih mengambil yang tidak diperbolehkan oleh agama. Ini yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan, tapi masih mau berani untuk mencoba hal yang tidak diperbolehkan. Ini namanya maksiat, mukhalafati syari', melakukan sebuah pelanggaran di dalam perintah syariat. Ini bukan dapat ganjaran pahala, tapi mendapatkan daripada iqab, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya untuk sebagai rasa karunia dari Allah, min fadlihi. Ya. Tapi kalau Allah menciptakan neraka dengan segala kesiksa yang ada di dalamnya, min adlihi, daripada keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok Allah ngapain sih ciptain neraka? Coba Allah kalau sayang kepada hambanya masukin aja surga semuanya. Justru dengan rasa adilnya Allah, Allah ciptakan neraka dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran apa yang dimaksud dengan kemaksiatan. Pelanggaran-pelanggaran apa? Nih, wahai sekalian manusia, jangan kau berbuat seperti ini. Nah ini berarti larangan Allah. Kita jauhkan agar kita terhindar daripada nerakanya Allah. Kenapa? Karena Allah jadikan neraka sebagai rasa adilnya Allah untuk memberikan ganjaran kepada mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Ya, jadi mukhalafatul syari'. Kalau tadi taat muwafaqah, sesuai dengan ajaran daripada syariat, sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabarin ya. Pak, Bapak jamaah sekalian, ini kunci cuma satu, sabar. Allah yang katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah. Salah kan ketaatan kan? Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam menjalankan salat. Bagian daripada ketakwaan salat, sabar dalam ketaatan. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kami yang memberikan engkau rizki, dan itulah akibat dari orang-orang yang bertakwa. Tuh Allah katakan. Jadi kita disuruh sabar kan? Terus ada pelanggaran, ada maksiat, apa lagi? Sabar. Lah, kok sabar? Tadi taat disuruh sabar dalam mengerjakannya. Lalu kok maksiat disuruh sabar juga dalam menjauhkannya. Kembali lagi apa yang tadi saya bilang, kan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Cegah diri kita, sabarin diri kita. Ini ada kesempatan saya untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, tapi kita cegah diri kita. Kita sabar ya Allah, sabar untuk tidak melakukannya, untuk tidak mengerjakannya. Kalau tadi ada kesempatan untuk bertakwa, taat kepada Allah, sabar. Untuk apa? Untuk dapat menjalankannya. Sabar. Berapa lama sih menjalankan ibadah sholat? Berapa lama sih dalam berzikir kepada Allah? Berapa banyak sih sedekah yang harus kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita? Tidak banyak. Cuman sedikit, berarti kita harus sabar dalam mengeluarkannya. Semua dilandasi dengan kesabaran. Ya, habis sabar, syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, hamba bisa melaksanakan ibadah taat kepada-Mu ya Allah.
hamba melaksanakan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, ya Allah, bersyukur kepada Allah. Terus dalam menjauhi larangan Allah pun bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Kau jauhkan hamba daripada perbuatan-perbuatan dosa yang hamba ketahui ataupun yang hamba tidak ketahui. Itu sabar juga, syukur juga. Ya. Jadi Pak, hadirin, nikmat itu bukan hanya nikmat berupa kenikmatan hakiki yang kita dapetin. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita dapat kenikmatan. Berupa apa? Berupa kita dijauhi oleh Allah dalam perbuatan dosa. Itu nikmat. Nikmat. Kita nggak sadar ketika kita mungkin bisa terjerumus dalam suatu perbuatan dosa, Allah cegah diri kita. Entah apa sebabnya, Allah gak gariskan kita untuk berbuat seperti itu. Syukuri. Ya Allah, alhamdulillah. Berapa banyak kita kadang-kadang, ya Allah, kadang-kadang kita ini kadang-kadang manusia kalau ngomong kebetulan sih, padahal gak ada kebetulan ya. Semua sesuai takdir Allah. Alhamdulillah, hari kebetulan banget saya ada di masjid. Coba kalau saya gak ada di masjid itu, oh kebetulan banget deh. Gak ada. Ada satu jalan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ternyata yang kita pilih ke kanan jalan yang benar, yang kiri ada musibah, ada kecelakaan, ada apa yang membuat kita terhambat dalam perjalanan kita. Oh bagus saya melewat sini. Oh kalau ada itu dalam takdir, dalam ucapan kita kepada Allah, kita akan alhamdulillah ada mabadar Allah. Jadi walaupun kita dapat kebaikan, kita bersyukur, dapat keburukan juga, kita bersyukur juga kepada Allah. Begitu. Lalu selanjutnya kata Habib Ahmad bin Zaid al-Haji, wasihata, Allah menciptakan sehat, kesehatan, ai sihatul jismi wa hiya an-ni'am wa ma'adhama fahuwa dinul Islam. Sehat itu bagian paling rendah daripada kenikmatan katanya. Ya, adna'il ni'am, paling rendah. Paling tinggi nikmat itu adalah nikmat dinul Islam. Kita menjadi orang Islam itu nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan. Makanya disebutkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihi ma bin ni'mah. Kalau kita kan diberikan nikmat kecuali nikmat Islam, udah cukup bagi kita deh. Kita misalkan kita sih nggak berharap kita pengen semuanya jadi enak, semua kehidupan. Misalkan ada orang hidupnya nggak enak di dunia, tapi dia punya agama Islam, agamanya udah cukup buat dia. Dia nggak makmur, dia nggak senang, dia nggak dapat kekayaan dalam kehidupan dunia, tapi dia punya Islam. Dia ada agama dalam dirinya, dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, ini udah jadi orang yang bahagia. Ada satu ketika orang pengemis kafir mengatakan, ya ini dalam makna sebuah hadis yang cerita, katanya orang tersebut, ya Muhammad, engkau ini bohong. Kenapa? Engkau mengatakan dunia ini sijinul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Buktinya mana? Saya kafir, tapi saya miskin, saya di dunia susah. Mana yang kau katakan dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir? Mana? Maka Nabi Muhammad menyampaikan dengan sebuah hadisnya, ucapannya, dunia bagi orang beriman adalah penjara. Kenapa? Karena di dunia ini banyak yang dilarang oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, dan dia harus memenjarakan hawa nafsunya, menjaga diri. Nih kamu nih coba nih makanan enak nih, nah ini kan dilarang oleh Allah, nggak jadi deh. Nih kamu coba minuman ini minuman, oh bikin kamu melayang dalam kehidupan dunia, nggak memikirkan masalah dunia deh, udah minum. Tapi kan ini memabukkan, dilarang oleh agama, menjarain diri kita. Kita nggak mau, kita jaga diri kita. Tapi bagi orang kafir, surga dunia. Kenapa? Karena di dunia dia bisa melakukan segala sesuatu, walaupun dia dalam keadaan miskin di dunia, walaupun dia dalam keadaan fakir di dunia,
nanti ketika masuk ke negeri akhirat bisa jadi dia lebih susah hidupnya daripada kehidupan dunia ini. Tapi orang beriman ketika Islam iman ada dalam dirinya, nikmatul Islam wa nikmatul iman, dia jaga dirinya, dia penjarakan hawa nafsunya. Ketika di dunia dia susah, nanti di akhirat dia bisa menjadi orang yang paling kaya. Itu ketika Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan ketika wafat itu beliau dalam keadaan berpuasa. Sampai keluarganya mengatakan, kasihan Bilal, udah kau buka sekarang, gak usah kau berpuasa, kau lagi dalam keadaan nazar sekarang. Fakoraba, siang Bilal. Apa kata Bilal? Jangan katakan kayak gitu. Ada ahibah Muhammad dan Wahizbah. Besok saat ini saya haus, saat ini saya lapar. Dalam keadaan menjemput kematian saya, saudara nikah ahibah Muhammad dan Wahizbah. Besok saya akan berjumpa dengan kekasih saya Nabi Muhammad dan semua pasukan-pasukan bala tentara. Yang dipikirin besok ini sekarang susah nggak apa-apa. Dunia susah di akhir, tapi entar akhirat senang. Begitu. Tapi ada juga orang besar dia beriman, dia berislam, tapi dia kaya, itu baru ujroh, baru perskot. Kenapa? Karena pahala ujroh yang hakiki adalah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun yang diberikan di dalam kehidupan dunia ini cuma dikit. Dia muslim, mukmin, ibadahnya rajin, sholatnya enggak pernah tinggal, sedekahnya banyak. Kok dunianya banyak banget buat dia? Itu lebih sedikit daripada apa yang Allah berikan. Bukan ujroh yang sebenar-benarnya. Bukan ganjaran yang hakiki. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hari kiamat. Entar nih pahala yang sebenarnya. Kalau di sini bagi Allah senang banget itu orang nggak habis-habis hartanya. Saya lihatin hartanya nggak habis-habis, kenapa? Dikeluarin, ditambah lagi, dikeluarin, bertambah lagi. Masya Allah, bingung cara ngabisin ini. Ada nggak jamaah takwa yang bingung ngabisin duit ini? Kalau ada boleh saya tahu kayak gimana. Ustaz bingung saya. Bingung kenapa? Masalah apa yang Anda dapatkan? Bapak dapatkan? Bukan. Saya bingung bagaimana menghabiskan uang saya. Masya Allah. Bingung. Saya udah sedekah, saya udah apa, saya udah masih datang lagi juga. Emang dijanjikan sama Rasulullah. Enggak berkurang harta dengan sedekah. Bal yazdad. Tidak berkurang harta dengan sedekah, bahkan ditambah kalau Allah. Dia udah ngerasain sampai dibilang bingung deh saya keluarin ngabisin harta saya bagaimana. Kalau ada jamaah takwa yang kayak begitu boleh juga tuh. Mudah-mudahan ada, amin. Iya, apa keluarin. Dunia ini sekarang nih, apa namanya saudara-saudara kita di Cianjur yang membutuhkan bantuan. Saya lihat pada status Irfan juga, Masya Allah, di PDKM masih jadi takwa ya, mengadakan donasi ini keluarin nih ya, yang mampu kita punya baju banyak, kita keluarin, yang udah kita pakai atau belum kita pakai. Saudara-saudara kita di mana mungkin gak ada punya selembar dengan kain yang dipakai. Kedinginan, kehujanan, kebanjiran, gempa, rumahnya hancur, pakai tendanya kehujanan, atas bawah dingin. Coba kita sebentar malam tidur, berapa baju yang kita pakai? Berapa banyak selimut yang kita gunakan? Belum selimut, belum bed cover, belum apa lagi itu, spring bed. Coba kita pikirin. Kita bisa minum sekarang, kita bisa makan dengan sepuasnya. Disuruh kayak gimana? Allahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan Allah senantiasa bersama menolong hambanya selama hamba mau menolong saudaranya. Keluarin sedekah kita. Kita bisa beli Indomie 1 dus di akhir mana yang paling dekat, 2 dus, 3 dus kirim ke Masjid At-Taqwa, DKM
udah kemana kita kira-kira? Ya Allah, bacakan yang mana apa yang tinggal? Ya, sedikit. Kita punya 200 juta, 2 juta masih sedikit kita keluarin. Ya, tuh misalkan. Yang penting kita ala kulli hal kita seikhlas kita keluarin ya. Alhamdulillah saya dukung tuh DKM Masjid Jamiah Taqwa dan Yayasan Masjid Jamiah Taqwa berempati, memiliki simpati semuanya di Darussalam, di Abrol, juga tempat saya tinggal bikin. Di mana-mana sekolah dibikin memang sudah ada gerakan. Ya, kita harus punya rasa al-mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti jasad yang satu. Itu Allah saling menguatkan di antara yang lain. Kalau satu di antara tubuh kita sakit, kita punya jari 10, ya, kaki kita satu aja jempol katakan. Kira-kira yang sakit jempol doang, habis semuanya sakit. Semuanya mau pakai sepatu nggak bisa, apalagi mau pakai kaos kaki. Padahal yang katakan jempol doang. Tuh, ini tubuh kita kayak begitu. Saudara kita lagi dapat musibah, minimal kita juga merasakan ya Allah gimana keadaan mereka. Nah, kita keluarin, kita mampu bisa dengan harga, dengan barang, ya. Masya Allah, ini kesempatan buat kita, dan kita juga banyak-banyak bermuhasabah, kita beristighfar. Bisa jadi perbuatan atau kelakuan kita menjadi sebab orang mendapatkan musibah di tempat lain. Tuh kadang-kadang begitu, kadang-kadang suka capek kita. Ini gara-gara sini, gara-gara begini, dan udah mau sampai kapan kita menyalahkan orang lain? Kenapa nggak duduk? Ya Allah, ini gara-gara dosa yang saya lakukan. Ya Allah, ini gara-gara kelalaian yang saya lakukan sehingga saudara-saudara nggak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, gara-gara kelalaian saya kepadamu, ya Allah, nih gara-gara ini saudara saya kena musibah. Jadi cepat bermuhasabah, cepat kembali ke diri sendiri. Jangan lu gara-gara sekolah sini, gara-gara sini, si pulang sini, sebut diri kita dulu. Ya, ketika kita berintrospeksi, bermuhasabah, akan kembali perbuatan tersebut kepada orang yang kebaikan. Hadirin, masya Allah. Sambil juga kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar benar-benar diangkat segala bala musibah dari bumi tanah air kita yang kita cintai ini ya. Semuanya, baik gempa bumi yang gunung meletus, di gunung juga udah mulai nih. Gunung udah mulai pemanasan, gunung udah mulai buat lahar-lahar, gunung udah mulai ada letupan-letupan. Belum lagi ntar katanya ada macam-macam ya. Walhasil yang dunia udah semakin tua. Bukan bapak jamaah aja tua, dunia juga udah tua. Dunia ini masih muda di dunia, masih molek dan cantiknya dunia. Itu ketika zaman Nabi Allah Musa, ketika zaman Nabi Allah Harun, Nabi Allah Hud, dunia lagi sudah mengkilatnya. Kalau kita ini udah kebagian akhir umur dunia, umat akhir zaman. Nabi kita penutup para nabi dan rasul, penyempurna risalah para nabiyan. Udah kita paling akhir, makanya kalau sekarang baru mau kejar-kejar dunia, telat. Sekarang ini kita udah kejar-kejar akhirat udah. Sekarang ini kita ibadah udah. Tokat di kepada Allah, di samping juga tetap ngerjain dunia. Jangan, saya mau kawat aja, saya nggak mau dunia. Akhirnya kerja salah juga. Ya, kerja cari dunia tapi akhirat juga. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Cari dari apa yang Allah berikan kepada engkau dari akhiratmu, dan jangan lupakan tentang dunia. Kita masih di dunia, kita masih perlu makan, kita masih perlu nyekolahin anak-anak, kita masih pengen keindahan kemewahan, tapi jangan sekali-kali menyepelekan akhirat. Wal akhiratu khairun laka minad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dua ayat dalam dua surah. Wal akhiratu khairun laka minad dunya, lebih baik dan lebih kekal bagi kalian. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah berikan kita amal ibadah, kesolehan, ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dan Allah lindungi kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada-Nya. Amin. Amin. Allah berikan kita taufiknya, hidayahnya, sehingga kita selalu menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada-Nya. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia daripada wabah musibah Allah Subhanahu wa taala.
dan yang bila mana sudah terkena musibah, Allah berikan kesabaran untuk mereka, dan Allah berikan kekuatan iman dan Islam untuk mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'alim alladhi yanfa'una wa bi faqih wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al budri wa tawallaka rabbi wa fi kulli ma qarrani qawlan wa fi'lan karam warzuqni kullaha ala daim wa khilaki ulama nahdu bil khair wa nafa kulli syai'in wa muslimin kulli syu'un wa karrana Allah bi tawfihi wa bi'anna rabbana kullu liyun qabla an ta'tina rasul manun fi wasalatu man sabat إذا شاء المصطفى من إلى الحق لعنا والوفى بكتاب فيه لناشي الشفاء وعلى الآل الكرام الشرف وعلى صاحب المسابح الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.